Berbicara soal kekuatan timnas Indonesia, mungkin bagi negara-negara di Asia, skuad Garuda udah nggak bisa dianggap sebelah mata. Keberadaan para pemain keturunan plus skuad yang diisi banyak pemain muda menjadikan timnas Indonesia dianggap banyak punya prospek cerah untuk kedepannya. Ya, harus diakui, kalau dari semua pemain keturunan yang ada saat ini, nama Tom Haye dan Ragnar Oratmangun adalah yang punya reputasi mentereng. Sebab keduanya kini bermain di Eredivisie Belanda. Dan setelah melihat respon bahagia yang diperlihatkan Tom dan Ragnar, kini membuat para pemain keturunan lain yang juga masuk dalam radar PSSI diketahui makin tertarik untuk gabung timnas. Bila itu terjadi, maka impian untuk ikut Piala Dunia ini sungguh sangat realistis bisa diperjuangkan. Satu persatu, kini para pemain keturunan yang lain mulai membuka peluang untuk gabung timnas Indonesia. Yap, sebagaimana kita tahu, kalau setidaknya ada beberapa nama pemain grade A yang sedang diperjuangkan. Mereka adalah Kelvin Verdonk, Ole Roemeny, Kevin Dix, Marcel Garst, dan Jens Revens. Mungkin dari semua nama tersebut, baru ada si Kelvin yang secara terang-terangan sedang dalam proses dan diharapkan Juni nanti udah kelar. Sementara itu, alasan lain yang mendasari kenapa para pemain tadi mau untuk gabung ke timnas, tentu usai mendengar cerita Tom Haye dan Ragnar yang begitu excited dengan apa yang terjadi di debut mereka. Khusus untuk Tom, dalam sebuah wawancara bersama Om Rob Friesland, ia menceritakan pengalamannya saat melakoni debut bersama timnas Indonesia, di mana ia bersama Nathan Cho mengaku terkejut dengan dukungan luar biasa yang diberikan fans baik di dunia maya ataupun langsung. Sebelum saya datang ke Indonesia, saya punya 212.000. Sekarang 2 pekan berlalu, dan saya sudah mendapat 634.000. Hotel yang kami tempati sangat besar, tapi selalu ada orang-orang yang berada di hotel sepanjang hari. Mereka selalu tahu kapan Anda akan pergi makan atau ke tempat manapun, ujar Tom Haye. Lebih lanjut, berkaca hal-hal hebat inilah yang membuat para pemain dengan darah keturunan Indonesia mulai banyak mencari tahu soal Indonesia. Seperti Kelvin Verdonk yang mulai sering menonton pertandingan timnas Indonesia. Lalu Kevin Dix yang ikut berkomentar di akun pemain timnas, hingga Ole Roemeny yang mengaku telah bertanya langsung kepada sahabatnya seperti Ragnar dan Marten Pos soal proses menjadi pemain naturalisasi. Intinya, timnas Indonesia kini benar-benar sangat diperhatikan oleh para pemain keturunan tadi. Dan tentu saja melalui kinerja PSSI dalam meyakinkan mereka, dinilai juga menjadi salah satu faktor mengapa mereka tertarik membela tanah leluhurnya. Cari yang berdarah Indonesia, itu informasi akan banyak. Dan beliau punya tim juga, bagus gak bagus nanti pemain. Setelah itu, kita akan beritahu sama Pak Hama Sintayong, sama pelatih, ini ada pemain nih, lu tertarik gak? Kemudian, Pak Erik akan one on one dengan pemainnya, itu lewat video call biasanya, dan Pak Erik akan paparkan bagaimana visi misi timnas dan bagaimana target-target timnas kita dan bagaimana mereka akan terus diberi ruang-ruang untuk bisa bermain. Dan Pak Erik selalu suka cerita, Anda harus tahu Indonesia itu bakal di negara besar. Bahkan Pak Erik itu kadang-kadang bilang begini, lu nggak percaya, coba cek nanti setelah ada kabar lu mau dinaturalisasi, pasti. Ya, pada intinya, jika mereka semua mau untuk membela timnas Indonesia, maka sama-sama akan untung. Karena kualitas timnas Indonesia pasti akan meningkat, plus popularitas mereka yang juga akan naik drastis. Dan itu adalah hal yang lumrah. Toh yang terpenting selama mereka perform, Coach Shin akan tetap memakai mereka. Sesimpel itu. Kemudian soal status mereka sebagai pemain keturunan yang masih sering dibilang asing, sampai ada yang pede bilang level mereka 11-12 dengan pemain Liga Indonesia. Ya udah sih, mau gimana lagi? Karena jika orang udah dengki dan dinaungi kebencian,
Mau dikasih tahu model apapun ya susah juga. Intinya mereka tetap pemain Indonesia karena punya darah Indonesia. Dan keputusan para pemain keturunan, apalagi yang usianya masih muda macam Jesus, Rafael, Ivar Jenner, hingga Justin Hubner, tentu mereka akan mengorbankan peluang meraih karir di timnas Belanda ataupun Eropa. Dan rela dianggap menjadi asing di tanah kelahiran mereka. Semua demi apa? Ya demi Indonesia. Jadi stop bilang mereka tidak nasionalis, oke? Ya bila nantinya timnas Indonesia ini benar-benar bisa diperkuat para pemain terbaik, pasti kok impian untuk ikut Piala Dunia bukan cuma sekedar mimpi di siang bolong. Sebab dari lini per lini, Indonesia akan punya pemain terbaik yang siap memberikan segalanya di atas lapangan. Ya meskipun banyak yang masih nyinyir kalau tim ini disebut Timnas Hindia Belanda, tapi sekali lagi meskipun banyak barudak VOC di dalamnya, jika udah membela Timnas Indonesia, ya wajib kita dukung. Barulah setelah itu, PSSI bisa memikirkan lagi pembinaan dari usia dini dengan standar yang sudah disesuaikan. Bila sinergi itu bisa dilakukan, maka kita akan punya banyak keuntungan dengan punya pemain yang berkembang di luar negeri, serta pemain yang digembleng di dalam negeri, tapi dengan standar yang semestinya. Kayak Jepang gitu misalnya, banyak pemain di timnas mereka yang 90% berkarir di Eropa. Namun soal pembinaan, Jepang top, sehingga liganya tetap maju. Itulah yang semestinya coba untuk ditiru oleh Indonesia. Dan yakin aja, pasti bisa kok, asal ya jangan ada kepentingan di dalam kepentingan. Gitu aja sih. Pro kontra itu wajar, namun pastikan semua ingin yang terbaik untuk Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.